Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Indonesia siap menggelar event balap berkelas internasional. Sejumlah persiapan sudah dilakukan agar perhelatan MotoGP Mandalika 2022 berjalan dengan lancar. Ulasannya akan menjadi topik utama kami dalam Prime Time News hari ini. Bersama saya Zilvia Iskandar dan inilah Prime Time News selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali mengecek sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor customnya. Presiden ingin memastikan kesiapan bandara dan infrastruktur lain jelang MotoGP yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Presiden Joko Widodo memastikan Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat siap menggelar ajang balapan internasional MotoGP Mandalika 2022 pada bulan Maret mendatang. Presiden Jokowi Kamis kemarin sudah meninjau berbagai kesiapan, mulai dari Bandara Zainuddin Abdul Majid. Menurut Presiden, Bandara Zainuddin Abdul Majid siap menyambut para penonton MotoGP Mandalika dengan penerapan protokol kesehatan. Presiden juga mengecek kesiapan infrastruktur penunjang. Menggunakan motor customnya, Presiden menyusuri jalan bypass bandara hingga sirkuit Mandalika. Kedatangan di airport, mulai dari masuknya seperti apa, sudah PCR atau belum, sudah vaksinasi atau belum, kemudian juga simulasi untuk loading-unloading seperti apa. Mantan Wali Kota Solo tersebut juga mengecek kesiapan sejumlah penginapan di kawasan Kuta Lombok Tengah. Presiden menegaskan, Mandalika bukan hanya urusan balapan motor, tapi juga dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar Mandalika, terutama terkait pariwisata. Mandalika ini tidak hanya urusan balap motor, tetapi juga memberikan efek ekonomi, memberikan efek pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa desa di sekitar sirkuit Mandalika telah dibangun homestay. Sebelumnya pada bulan November 2021, Mandalika juga menjadi tuan rumah ajang balap internasional. Saat itu sirkuit Mandalika menggelar balapan seri terakhir Superbike World Championship atau WSBK musim 2021. Tim Liputan Metro TV. Sejauh manakah persiapan jelang perhelatan MotoGP Mandalika 2022? Sudah bergabung dari luar studio Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong dan Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022 Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Selamat malam Pak Hadi, Bang Usman. Selamat malam Sylvia, selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Bang Usman. Oke. Saya akan ke Pak Hadi dulu ya. Pak, tadi Presiden Jokowi mengecek langsung kesiapan sirkuit dan sarana pendukung sirkuit Mandalika. Apa catatan dari Presiden? Ya, baik. Jadi kesiapan sirkuit Mandalika pada umumnya sudah 100% ya di sirkuitnya sendiri. Sedangkan perbaikan-perbaikan yang saat ini sedang kita lakukan di dalam sirkuit sendiri, kita perbaikan drainase yang bisa secara terintegrasi antara drainase di dalam sirkuit dan drainase di luar sirkuit. Kemudian di luar sirkuit pun kita benahi beberapa tempat, diantaranya adalah jalan provinsi dari Kuta Kruak sepanjang 5,3 km dibagi 3 segmen. Saat ini kita sedang mengerjakan segmen 2 tepat di depan sirkuit.
akan kita bangun menjadi 4 jalur dengan median, tanaman hijau, kemudian juga perbaikan rumah-rumah penduduk yang dekat dengan sirkuit, termasuk juga merapikan warung-warung di sekitar sirkuit. Memang pesan Bapak Presiden, semuanya harus dilaksanakan secara terintegrasi untuk menata kawasan, termasuk juga mempercepat pembangunan-pembangunan yang belum selesai karena tinggal 63 hari lagi kita melaksanakan MotoGP 2022. Jadi Pak, kalau waktunya tinggal 63 hari lagi, sementara masih cukup ada nih PR-PR perbaikan yang masih harus diselesaikan, apakah masih bisa on the track Pak, tepat waktu? Masih sesuai rencana karena hanya beberapa yang harus kita benahi. Di antaranya saat ini sedang berlangsung pembenahan adalah bypass dari bundaran bandara menuju Sunggung. Semuanya akan kita hijaukan karena kiri kanan bekas pembangunan bypass masih kelihatan berwarna coklat sehingga akan kita hijaukan semua. Dan median jalan juga kita akan hijaukan, ditambah bunga-bunga berwarna merah, bunga bougainville, sampai dengan di wilayah bundaran Sunggung. Hal ini akan bisa selesai sebelum bulan Maret dan pelaksanaan MotoGP semuanya totalitas sudah selesai semuanya. Oke, jadi tidak hanya perbaikan secara fungsi operasional, tapi juga dipercantik ya Pak, wilayah-wilayah di sekitar sirkuit Mandalika. Saya sekarang ke Bang Usman. Bang Usman, kalau Kominfo apa saja yang akan dilakukan atau sekarang yang sudah disiapkan untuk ikut menyukseskan perhelatan MotoGP Mandalika? Ya, Zilvia, ada 2 yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pertama adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah komunikasi publik. Secara garis besar seperti itu. Untuk fasilitas ataupun infrastruktur TIK, kita menyiapkan spektrum frekuensi sebesar 4 MHz. Dan kebetulan di sana ada sejumlah operator besar dan kami Menteri Kominfo sudah bertemu dengan operator-operator tersebut untuk memastikan jalur komunikasi saat perhelatan MotoGP ini lancar, tidak ada gangguan. Nah, untuk komunikasi publik tentu saja kami menyiapkan ya berbagai hal dari mulai pemberitaan, kemudian media center, kemudian juga iklan layanan masyarakat, dan kami pun terus memonitor pemberitaan. Kalau ada berita-berita yang katakanlah hoax begitu, kita akan segera menindaklanjutinya karena penyelenggaraan MotoGP Mandalika ini bisa dikatakan kalau meminjam istilah Komandan Lapangan, Marsikal Hadi adalah pertaruhan juga buat Indonesia di mata dunia. Kira-kira seperti itu, Zilvia. Baik, ada 2 garis besar ya, Bang Usman, infrastruktur TIK, kemudian komunikasi publik. Kita dalami dulu yang infrastruktur TIK ini. Apakah sekarang sudah bisa dibilang bahwa kesiapan kita terkait dengan infrastruktur TIK sudah 100% kah, Bang Usman? Sudah siap, ya sudah siap. Karena kita juga menyiapkannya bukan cuma untuk bulan Maret, ya ketika MotoGP berlangsung, tetapi ada penyelenggaraan preliminary-nya atau pramusim. Ini juga kami berkomitmen sudah bagus ya, sudah baik infrastruktur komunikasi, teknologi informasi dan komunikasinya. Jadi kita terus mematangkan, termasuk juga kami harus menyiapkan infrastruktur TIK ini di desa-desa sekitar tempat berlangsungnya MotoGP Mandalika, ya, karena desa-desa tersebut juga memegang peran yang sangat penting. Misalnya di situ ada banyak homestay yang ini kalau infrastrukturnya baik maka
mereka yang datang menginap di homestay itu bisa berkomunikasi dengan baik pula. Begitu, Sylvia. Oke, baik. Selanjutnya kita akan gali lebih dalam ya soal sarana akomodasi dan juga transportasi, karena kan yang kita harus memberikan satu paket kenyamanan ya untuk para turis nanti yang akan menyaksikan event MotoGP ini. Kita akan gali lebih jauh pemirsa, usai jeda berikut ini, tetaplah di Prime Time News. Didukung oleh. Baik, kembali lagi bersama kami pemirsa, masih membahas soal kesiapan jelang perhelatan event internasional MotoGP di sirkuit Mandalika. Pak Hadi, saya kembali ke Anda. Pak Hadi, selain kesiapan sarana pendukung seperti tadi ya, ada jalan bypass Bandara Mandalika, kemudian juga jalan di depan sirkuit Mandalika, tapi yang penting di sini juga adalah akomodasi dan transportasi bagi nanti para wisatawan yang akan datang menyaksikan MotoGP. Nah, untuk akomodasi dan transportasi seperti apa kesiapannya, Pak? Baik, Sylvia. Jadi kalau kita lihat tiket yang akan dijual dan ada sebagian tiket yang sudah laku adalah 63.500 tiket. Sedangkan akomodasi yang tersedia di Pulau Lombok ini untuk hotel kita memiliki 16.000 kamar. Oleh sebab itu masih kurang sekian ribu. Sedangkan kemungkinan penduduk lokal yang akan menonton sekitar 10.000. Sehingga kita kekurangan hotel kurang lebih masih sekian ribu, masih 37.500 kalau saya hitung. Nah, oleh sebab itu kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk bisa mendatangkan kapal Pelni sebagai hotel terapung yang nantinya akan kita tempatkan di Pelabuhan Lembar. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan asosiasi pemilik pinisi. Pinisi ada sejumlah 700 pinisi yang masing-masing pinisi itu berkapasitas 5 kamar sehingga total 3.500. Ya. Kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian PUPR juga sudah membangun Sarhunta, sarana hunian pariwisata atau homestay tadi. 300 rumah ada di sekitar kawasan yang ada di Lipat Desa yang oleh Pak Usman tadi akan ditingkatkan kemampuannya untuk berkomunikasi. Dan yang 98 itu berada di luar kawasan, ada di 3 gili. Oleh sebab itu yang alternatif terakhir nanti kita akan berkoordinasi bisa mendatangkan kapal, mungkin kapal cruise yang kapasitasnya lebih dari 1.000, mungkin 2.000, 2 kapal, sehingga kita memiliki kapal atau hotel terapung yang akan kita tempatkan di Gilimas. Itu upaya-upaya kami, termasuk juga kita berkoordinasi dengan pusdiklat milik pemerintah untuk ditempati sebagai hunian sementara, termasuk Wisma Haji. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Bubu Box, glamping, kemudian kita juga siapkan camping ground untuk pendatang yang menginginkan mungkin camping ada di sini. Kemudian untuk transportasi baik darat maupun udara sudah kita siapkan di 5 pintu, yaitu pintu pelabuhan Gilimas, pintu pelabuhan di Lembar, pintu pelabuhan di Bangsal, pintu pelabuhan di Kayangan, dan pelabuhan udara sendiri di Bandara Internasional Lombok. Bandara Internasional Lombok juga bisa digunakan untuk transportasi komuter flight atau shuttle flight bagi yang tidur di Bali, ada yang masih tidur di Surabaya atau tidur di Jakarta. Sehingga setiap pagi berangkat, sore pulang, namun dari koordinasi kemungkinan shuttle atau komuter flight itu bisa mengangkut hanya 5.000. Sedangkan basicnya penonton kita nanti yang terbanyak adalah datang dari Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, dan Makassar. Itulah upaya-upaya yang saat ini kita siapkan, baik transportasi dan akomodasi yang terus kita koordinasikan agar pelaksananya nanti itu bisa berjalan dengan aman dan lancar. Demikian, Sylvia.
Oke, saya akan nanti bicara lebih dalam ya soal koordinasi antar stakeholders Pak untuk memastikan semua ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum itu saya ke Bang Usman lagi. Bang Usman, ada banyak sekali informasi tadi yang disampaikan Pak Hadi soal bagaimana kita upaya kita untuk memenuhi akomodasi dan juga transportasi. Tentu saja publik yang ingin datang menyaksikan MotoGP yang sudah membeli tiket dan membawa keluarga mereka juga penting untuk mengetahui semua informasi ini. Peran Kominfo agar publik bisa mendapatkan informasi dan akses atas akomodasi transportasi dengan mudah seperti apa Bang Usman? Halo, Bang Usman, audionya belum muncul? Jadi kami seperti saya sampaikan tadi melakukan juga memproduksi pemberitaan-pemberitaan dan kami juga bekerja sama serta mendorong media-media mainstream juga media sosial untuk memberitakan perhelatan MotoGP Mandalika ini, termasuk memberitakan hal-hal yang detail seperti misalnya ketersediaan akomodasi, ketersediaan tiket, harga tiket, kemudian homestay. Ini kemarin ketika Presiden berkunjung ke sana relatif sudah terberitakan semua, termasuk juga rencana-rencana yang sedang dilakukan oleh penyelenggara, oleh pemerintah untuk mengantisipasi antusiasme masyarakat Indonesia bahkan mungkin dunia ya dalam menyaksikan MotoGP Mandalika ini. Jadi semua kita informasikan ya melalui pemberitaan-pemberitaan, melalui pemberitaan di media mainstream maupun media sosial. Begitu Sylvia. Oke, pastinya penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika ini menjadi pertaruhan untuk kita. Kita menaruh harapan besar agar ada multiplier effect ya dari MotoGP ini untuk kebangkitan industri pariwisata dan ekonomi Indonesia. Bagaimana kita bisa memastikan hal tersebut terjadi? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Kembali lagi bersama kami di Prime Time News pemirsa. Terakhir di segmen ini saya ingin membahas soal bagaimana multiplier effect dari event MotoGP ini Pak Hadi. Seperti apa sebetulnya kita bisa memastikan bahwa harapan akan kebangkitan industri pariwisata dan perekonomian Indonesia akan terjadi dengan penyelenggaraan event MotoGP ini? Yang jelas untuk industri penerbangan juga akan bisa berpengaruh, kemudian transportasi, UMKM, semua akan bisa terangkat semua. Dari laporan perwakilan Bank Indonesia yang ada di Lombok bahwa PDRB untuk NTB pada waktu WSBK itu naik 0,32%. Ini berarti sudah terlihat itu baru WSBK yang kita laksanakan dengan jumlah penonton 12.500. Kita bayangkan dengan 65.500 nanti banyak yang akan berpengaruh secara langsung. Demikian, Sylvia. Oke, sudah ada tanda-tanda ya Pak, sinyal-sinyal positif bagaimana kebangkitan ekonomi atau paling tidak progres perkembangan ekonomi sudah mulai terjadi. Tapi untuk bisa memastikan itu terjadi dengan maksimal, tentu saja harus ada koordinasi yang bagus dengan baik dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga dan stakeholders lainnya. Bagaimana nih Pak Hadi sebagai komandan lapangan memastikan koordinasi antar stakeholders ini betul-betul terjadi dengan harmonis, Pak? Ya, saya sudah bertemu dengan Bupati Lombok Tengah terkait dengan produksi produk UMKM. Ada 345-an di sana produksi UMKM dan terkurasi kurang lebih ada 150. Ini nantinya yang akan bisa kita pasarkan di event MotoGP tersebut. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain di sekitar Mandalika, contohnya adalah Sarhunta tadi. Di sana juga produk-produk lokal di sekitar Sarhunta juga banyak yang bagus-bagus yang bisa secara langsung menyentuh kepada masyarakat. Demikian juga untuk dukungan transportasi. Banyak dukungan atau masyarakat yang memiliki mobil-mobil yang disewakan kepada pendatang. Dan untuk WSBK kemarin saja itu sampai kekurangan kendaraan milik masyarakat. Sehingga ini adalah satu momen yang sangat baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Lombok secara langsung.
Oke. Kita memang sedang tancap gas ya untuk kita menginjak rem ini bagaimana supaya perekonomian kita bisa bangkit di tengah pandemi COVID-19. Tapi catatannya kita masih ada di tengah pandemi COVID-19 di Bang Usman. Bagaimana Kominfo bisa berperan untuk memastikan masyarakat semua, baik itu warga negara kita maupun warga negara asing yang datang ke lokasi sekitar event MotoGP ini, betul-betul bisa mematuhi protokol kesehatan yang ketat di tengah ancaman varian baru, Omikron. Ya, dalam komunikasi publik COVID-19, memang Kominfo salah satu tugasnya adalah mengkomunikasikan kepada publik agar patuh pada protokol kesehatan. Dan juga kita menyampaikan kepada masyarakat aturan atau kebijakan pemerintah dalam hal protokol kesehatan. Misalnya kita informasikan bahwa nanti di MotoGP Mandalika itu akan ada sistem bubble misalnya. Presiden juga bahkan sudah langsung melakukan simulasi ya di bandara, PCR-nya seperti apa, ya kemudian angkutan ke hotel misalnya seperti apa, lalu kemudian ke tempat acara atau penyelenggaraan MotoGP juga protokol kesehatan seperti apa itu diinformasikan melalui simulasi yang dilakukan oleh Presiden kemarin. Ya, jadi masyarakat mendapatkan informasi yang jelas bahwa protokol kesehatan itu harus dipatuhi dan pemerintah punya kebijakan tentang protokol kesehatan ini yang memang harus tetap dipatuhi agar penyelenggaraan MotoGP ini katakanlah yang sering disampaikan tidak menjadi klaster misalnya begitu. Dan kalau kita lihat pengalaman WSBK kemarin ini kan aman-aman saja begitu. Kita pernah menyelenggarakan PON misalnya. Ini relatif baik semua. Kenapa? Karena ada kebijakan tentang protokol kesehatan dan masyarakat pun mematuhinya ya. Karena itu kita mengimbau masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung juga peserta begitu ya harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh panitia, oleh penyelenggara. Baik. Oke, terima kasih Bang Usman. Dan terakhir untuk Pak Hadi, masih ada waktu 63 hari lagi ya Pak untuk memastikan nanti segala infrastruktur bisa diperbaiki semuanya, kemudian dipercantik juga jalan-jalannya, dan yang terpenting adalah kita bisa memastikan kesehatan, kenyamanan, dan juga keamanan para wisatawan yang nanti akan menyaksikan event MotoGP ini. Bagaimana Anda sebagai komandan lapangan bisa memastikan 3 hal ini terjadi Pak? Kesehatan, kenyamanan, dan juga keamanan. Ya, kita terus berkoordinasi dengan yang pertama untuk keamanan, kita dengan kepolisian dan dibantu oleh TNI untuk memasang pos-pos di setiap titik-titik untuk memastikan bahwa wilayah itu aman terhadap gangguan. Kemudian yang kedua adalah kami terus koordinasi dengan promotor Dorna untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya solusinya adalah dengan bubble. Kita menerapkan travel bubble dari Qatar nantinya atau dari Sepang, landing di Bil, karena ini adalah sifatnya nanti diberlakukan seperti PPLN, maka mulai dari bandara kita sudah bubble. Menuju ke hotel kita bubble, dan menuju ke Tier 1 di pedok area juga kita bubble dengan penjagaan yang ketat. 2 hari sebelum datang mereka sudah dinyatakan negatif, dan di sini pun kita akan PCR dan akan didampingi oleh tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan itu saja. Mulai dari bandara, kemudian hotel juga tidak ada personel atau tamu lain kecuali dari pemain, official maupun pendukung. Demikian juga ada nanti di pedok area. Pedok area akan kita steril, tidak ada penonton yang masuk di pedok area. Di sana hanya khusus untuk penonton, kemudian official dan pendukung. Demikian kenyamanan kita akan perbaiki secepat mungkin di kawasan supaya indah. Jadi memberikan kenyamanan untuk para penonton di MotoGP 2022. Demikian. Baik, Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto selaku Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga Bang Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News hari ini.